Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Yang selanjutnya kepada terhormat yaitu Ibu Nilna Ajijatul Sofia selaku dosen pengampu teori manajemen. Pada kali ini saya akan memaparkan materi yang mengenai kesempatan dan tantangan masa muda. Di masa muda pasti kita akan mengalami kesempatan dan tantangan. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu kesempatan masa muda. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu akses ke pendidikan. Masa muda adalah waktu di mana individu memiliki akses luas terhadap pendidikan formal. Mereka dapat mengikuti program pendidikan di institusi pendidikan tradisional atau memanfaatkan sumber belajar alternatif seperti kursus online dan seminar untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Contohnya, seperti seorang remaja yang memiliki minat dalam pengembangan perangkat lunak dapat mengambil kursus online tentang pemrograman komputer di samping sekolahnya. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengejar karir di bidang teknologi informasi. Yang kedua yaitu kreativitas dan inovasi. Masa muda sering kali diwarnai oleh kreativitas dan keinginan untuk mengeksplorasi inovasi baru. Mereka memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai bidang seperti teknologi, seni, bisnis, serta mengembangkan ide-ide baru yang dapat menghasilkan perubahan positif dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu koneksi sosial. Di era digital saat ini, generasi muda memiliki kesempatan untuk memperluas jaringan sosial mereka secara global melalui media sosial dan platform online-nya. Ini memungkinkan mereka untuk terhubung dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dan memperluas wawasan serta peluang kolaborasi. Yang keempat yaitu kesempatan karir. Meskipun persaingan dalam dunia karir bisa ketat, banyak perusahaan dan organisasi yang menghargai pemikiran segar dan energi yang dibawa oleh generasi muda. Ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk memulai karir yang sukses dan membangun dampak positif dalam lingkungan kerja mereka. Contohnya, seorang mahasiswa yang bersemangat tentang pelestarian lingkungan bekerja sesuai sukarelawan di organisasi non-profit yang fokus pada pelestarian alam. Pengalaman ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan profesional mereka dan menemukan peluang karir di bidang konservasi. Poin kelima itu teknologi. Generasi muda sering lebih terbiasa dengan teknologi modern dan memanfaatkan dengan baik. Mereka memiliki keunggulan dalam hal adaptasi terhadap perubahan teknologi dan menggunakan teknologi tersebut untuk menciptakan peluang baru dalam berbagai bidang. Contohnya, seorang mahasiswa teknik yang berpartisipasi dalam kompetisi inovasi teknologi di universitasnya mengembangkan prototipe aplikasi mobil yang memudahkan orang-orang untuk mendapatkan akses informasi kesehatan di daerah terpencil. Melalui pemanfaatan teknologi, mereka dapat menciptakan solusi yang memiliki dampak positif dalam masyarakat. Poin yang kedua yaitu tantangan masa muda. Yang pertama, ketidakpastian masa depan. Banyak individu muda menghadapi tekanan dari ketidakpastian masa depan, termasuk masalah ekonomi, pekerjaan, dan lingkungan politik yang tidak stabil. Hal ini bisa menyebabkan kecemasan dan kesulitan dalam merencanakan jangka panjang. Contoh, seorang siswa SMA merasa tertekan karena belum yakin
jurusan apa yang harus dipilih di perguruan tinggi, atau bagaimana mencapai tujuan karir di masa depan. Yang kedua yaitu tekanan akademis dan karir. Persaingan ketat dalam dunia akademis dan karir dapat menyebabkan stres yang berlebihan. Harapan tinggi dari orang tua dan masyarakat dapat menambahkan beban mental bagi generasi muda. Contohnya, seorang mahasiswa universitas mengalami stres yang berlebihan karena harus menjaga nilai yang tinggi untuk memenuhi harapan orang tua dan mendapatkan pekerjaan impian mereka setelah lulus. Yang ketiga yaitu tantangan finansial. Melalui hidup mandiri sering kali merupakan tantangan finansial bagi generasi muda. Biaya pendidikan yang terus meningkat dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil bisa menjadi hambatan yang signifikan. Contohnya yaitu seorang lulusan baru harus berjuang untuk menemukan pekerjaan yang stabil dan menghadapi utang kuliah yang besar yang menyulitkan mereka untuk memulai hidup mandiri. Poin yang keempat yaitu perubahan sosial dan budaya. Generasi muda sering dihadapkan pada tekanan dari perubahan sosial dan budaya. Mereka mungkin merasa tertekan untuk berperilaku dan berpikir sesuai dengan norma yang berkembang, yang dapat menyulitkan proses identitas dan integritas sosial. Contoh, seorang remaja merasa sulit menavigasi antara tekanan dari kelompok teman. Poin yang keempat yaitu perubahan sosial dan budaya. Generasi muda sering dihadapkan pada tekanan dari perubahan sosial dan budaya. Mungkin mereka merasa tertekan untuk berperilaku dan berpikir sesuai dengan norma yang berkembang, yang dapat menyulitkan proses identitas dan integrasi sosial. Contoh, seorang remaja merasa sulit menavigasi antara tekanan dari kelompok teman sebaya untuk mengikuti tren tertentu dengan menjaga nilai-nilai identitasnya sendiri. Poin yang kelima yaitu teknologi dan keseimbangan hidup. Sementara teknologi memberikan akses yang tak terbatas pada informasi dan koneksi, hal ini juga dapat menyebabkan tantangan dalam menjaga keseimbangan hidup yang sehat. Penggunaan yang berlebihan dari teknologi dapat mengganggu kesejahteraan mental dan fisik generasi muda. Contoh, seorang profesional muda merasa terjebak dalam pola perilaku yang tidak sehat karena ketergantungan pada teknologi, yang mengganggu keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan kesehatan mental mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.